Kalau memang peminatannya klinis ya Bu, kalau industri kan beda lagi di perusahaan atau yang pendidikan Walaupun di sekolah waktu gitu. pengambilan magisternya tuh sama semuanya ya? Iya, Belum tidak langsung disub-subkan tidak ya? Oh langsung dari awal kalau kami. Oh dari awal. Ya. Kita sebagai mahasiswa psikologi ataupun seorang psikolog sekalipun nggak bisa baca pikiran gitu. Jadi sekarang ngebahas body language. Gestur. Bener. Gimana nih gitu gestur orang yang ada masalah pasti beda ya? Pasti ya, terlihat beda kan pastinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu di Rumpi Asik bersama Sari Winarno. Dan tiga darah dari psikologi ya. Oke. Halo Mbak. Ini Halo, Mbak. Kenalkan masing-masing. Nama saya Jasmine. Nama saya Rika. Oke, halo semuanya yang lagi nonton. Nama saya Ayu. Aduh, ini cantik-cantik dari psikologi. Kembangnya. Aduh. Langsung nembaknya gitu ya. Kembangnya kampus nih. Aduh. Enggak juga sih, Bu. Gimana Mbak? Oh gitu. Oke, kita tanya ya nih, awalnya suka psikologi ini gimana nih? Awalnya terjun ke psikologi. Iya. Jadi pas waktu masih sekolah itu tuh masih agak asing ya sama psikologi. Karena kan waktu kita sekolah itu kan cita-cita yang umum kedengaran itu kan jadi dokter, jadi pilot, jadi perawat. Tapi psikologi ini apa sih? Psikologi ini ilmu apa? Tentang apa gitu. Jadi waktu itu masih benar-benar zero knowledge tentang psikologi waktu pas masih padahal itu udah mau pendaftaran kuliah. Oh ya? Dan waktu itu pilihan jurusan yang mau dimasukin itu memang kedokteran waktu itu, tapi mungkin karena memang jalan dari Tuhan ya, waktu itu ketemu sama school psychologist. Jadi di sekolah saya ada school psychologist dan dikasih kesempatan untuk ngobrol tentang apa sih psikologi. Nah ternyata menarik juga ya gitu, dan itu bikin saya merasa lebih penasaran dibandingkan sama ilmu-ilmu di kedokteran waktu itu. Dan akhirnya dengan modal nekat dan bismillah saya daftar psikologi. Kalau saya gitu. Gitu ya. Tertarik tiba-tiba. Iya, tertarik tiba-tiba. Awalnya nggak kenal jadi kenal nih tiba-tiba gitu. Tiba-tiba naksir. Gebetan baru berarti ya. Lebih fresh. Oh gitu. Kalau Mbak Rika? Oke, kalau saya dulu zaman SMA ya Bu, psikologi itu taunya BK, tentang BK, padahal kan enggak ya. Tapi kita belajar juga tentang yang kayak perkembangan, bimbingan konseling. Kan ada BK. Di SMA itu. Iya, di SMA kan ada BK. Jadi kami kira tuh psikologi itu bedanya apa sih sama BK gitu kan. Nah, kalau zaman saya SMA dulu itu saya tipe yang planning ya Bu. Jadi ada plan A, B, C gitu. Dan kebetulan juga mapping ya dia. Udah di mapping gitu iya, jadi kebetulan itu pas kelas 2 kami kan BK-nya juga cukup bagus di sekolahan. Jadi dari BK itu mengarahkan kamu tuh cocoknya di mana sesuai dengan mata pelajaran. Nah, saya pada saat itu tuh sempat minat juga di teknik planologi. Jadi saya ada plan psikologi juga ada, teknik planologi juga ada. Akhirnya pada saat itu saya daftar di sekolahan negeri juga kan, kampus negeri gitu. Nanti misalnya nggak keterima pun saya ada step selanjutnya, plan selanjutnya. Kira-kira kalau di swasta mau di mana nih kayak gitu. Tapi dengan jurusan yang konsisten kayak gitu. Dan alhamdulillahnya dari keluarga saya juga tipe yang demokratis ya Bu. Jadi tergantung anaknya minatnya di mana nih. Dan kebetulan di pelajaran saya juga sosialnya yang lebih banyak bagusnya gitu. Jadi pada saat itu saya sempat daftar juga nih Bu di teknik sebenarnya pakai jalur rapot. Nah, di swasta tapi itu sempat masuk, tapi ternyata qadarullahnya dari orang tua mengarahkan mending kamu psikologi aja deh, kayaknya kamu lebih cocok psikologi. Dan karena saya juga ada pilihan psikologi di situ, akhirnya saya melanjutkan di psikologi gitu sih Bu. Jadi sebenarnya nggak kepaksa juga karena memang sudah di plan sejak awal, sejak kelas 2 SMA berarti. Gitu. Udah kenal. Iya, gitu ya. Betul. Jadi memang udah dari dulu pengen nih jadi psikolog kayak gitu-gitu sih Bu. Mungkin ini ya ada cerita-cerita yang menarik juga, menginspirasi gitu ya. Betul. Entah film, novel, kan kadang-kadang seperti itu tuh. Betul. Sebenarnya ada sih Bu, cuman nggak sebanyak itu gitu. Kayak psikolog tuh gimana sih, lebih ke taunya di TV-TV.
Kan psikolog banyak tuh di Banyak TV-TV tuh gitu kan. dulu, film-film. Iya, dan memang passion saya tuh suka di sosial, suka ngobrol sama orang baru gitu-gitu, suka berkaitan dengan sosial. Terus dari orang tua juga support, iya nih bagus, masalah sosial juga banyak kayak gitu. Apalagi nanti di tahun-tahun selanjutnya tuh pasti akan lebih banyak masalah-masalah, dan realitanya ternyata iya. Jadi ya Ternyata masalah itu tidak pernah padam ya. betul, jadi ya selalu ada, iya, selalu muncul. betul. Jadi ya alhamdulillah ya sesuai passion lah Bu gitu. Jadi akhirnya melanjut lagi di program magister profesi gitu. Oh. Gitu. Mbak Ayu, Oke, kalau aku ya Bu, aku perjalanannya cukup panjang, mungkin lebih mirip ke Mbak Rika gitu. Aku juga tipikalnya yang selalu punya plan gitu. Nah, lucunya adalah dari dulu tuh aku sudah terpikir sih psikologi gitu. Karena apa? Karena betul yang Bu Sari bilang gitu ya, ada inspirasinya gitu, mungkin lihat dari film, dari TV juga. Nah kebetulan ada salah satu saudara saya gitu tuh adalah seorang psikolog. Dulu sering banget ada liburan. contohnya. Betul, sering banget untuk liburan ke rumah gitu. Terus tapi aku dulu nggak tahu kalau itu namanya psikolog Bu. Jadi kok enak ya diajak ngobrol. Oh orangnya tuh kita anak kecil lihat gitu tuh kayak tante ini tuh kok enak banget kalau ngobrol sama orang, kalau maksudnya ngerangkul semuanya dan segala macam, kita seru-seruan bareng, main, liburan dan lain sebagainya gitu. Aku nggak tahu itu psikolog setelah orang tua aku bilang kalau profesi tante itu tuh psikolog gitu. Kebetulan beliau juga sering muncul di TV gitu, terus kayak enaknya jadi psikolog ngomong doang di TV gitu. Terus kayak oke, aku kayaknya pengen jadi psikolog deh gitu. Tapi aku belum tahu tuh Bu psikolog tuh apa gitu. Oh kayaknya seru aja gitu. Seiring berjalannya waktu, aku lebih tertarik sebenarnya sekolah ke arah seni gitu Bu. Jadi pernah punya cita-cita jadi fashion designer gitu. Jadi aku suka banget gambar-gambar desain baju gitu. Sempat juga didorong sama orang tua buat ya udah kamu sekolah aja fashion design dan lain sebagainya. Tapi selama aku sekolah itu kan berproses ya Bu. Aku juga berkembang jadi pribadi yang mungkin berbeda dari sebelumnya gitu. Oh ternyata aku menemukan bahwa aku memang sangat nyaman mendengarkan cerita orang lain. Terus juga aku sangat nyaman untuk bersosialisasi sama orang lain gitu. Jadi aku sering banget jadi tempat curhatnya teman-teman gitu. Dan ada orang-orang yang bilang gini, kamu nggak capek apa dengerin ceritanya A, B, C gitu? Enggak gitu. Lucunya aku malah jadi ngerasa berdaya gitu. Jadi lebih ngerasa fulfill gitu ya. Oh aku ternyata berguna dengan mendengarkan dan lain sebagainya. Nah dengan pengalamanku yang itu dan aku flashback lagi, oh ya aku dulu pernah punya inspirasi pengen jadi psikolog gitu. Oh setelah aku cari-cari gitu, oh ya ini yang namanya psikologi. Terus aku makin mantep, makin kayaknya aku emang pengen psikologi gitu. Terus ada tes-tes juga dari sekolahan dulu untuk peminatan gitu. Alhamdulillah juga di pilihan teratas tuh psikologi gitu. Terus yang kedua tuh arsitek gitu. Tapi karena aku IPS ya Bu ya, jadi aku nggak bisa masuk arsitek gitu. Akhirnya aku alhamdulillah mantap psikologi. Sama juga sama Rika. Jadi alhamdulillah SMA aku tuh sangat memfasilitasi untuk peminatan itu, betul banget. Kata Bu Rika tadi ya sebelum ini kita ngobrol-ngobrol, kalau peminatan waktu SMA menuju ke kuliah itu tuh penting, sangat penting. Bagaimana kita memahami diri kita passionnya apa, sebenarnya calling kita tuh apa, nggak cuman kepintaran kita tapi calling kita tuh apa. Karena banyak banget kejadian dimana kita kalau udah terjun ke satu hal misalnya ya, kayaknya aku pintarnya di A deh, di B deh, tapi nggak ada calling gitu. Jadi mostly kasus-kasusnya adalah berhenti di tengah jalan, mereka bingung mau ngapain lagi gitu. Karena ya itu tadi, kita harus cari sesuatu yang sesuai sama calling kita gitu sih. Kalau aku perjalanannya gitu Bu. Jadi dari awal memang sudah terinspirasi, cari tahu sampai dulu tuh pajang ada tulisan pokoknya harus masuk psikologi manapun itu langsung aku dia membuat ini ya afirmasi. Iya betul yang akhirnya terwujud nih masuk psikologi. Alhamdulillah. Dan itu cukup untuk S1 psikologi aja atau gimana? Ada yang cukup atau cukup dalam untuk hal pendidikannya ya, atau bagaimana? Pendidikannya cukup untuk
sarjana psikologi S1 gitu? Mau bicara cukup kan sebenarnya itu kembali lagi ke Masing-masing. Sebenarnya intinya mau masuk psikologi itu karena apa? Apakah karena memang penasaran, maksudnya memang ingin belajar saja atau memang ingin mengamalkan ilmu-ilmunya di masyarakat atau dalam hal ini secara profesional. Nah, kalau memang mau mengamalkan ilmu yang didapat secara profesional itu memang ada pendidikan lanjutan yang harus ditempuh, Bu Sari. Jadi untuk saat ini ya di 2024 ini programnya itu ini yang terbaru, yang terupdate ya, yang terupdate fresh banget, yang tahun Valid ini baru A1 dibuka ya. Jadi dari lulus S1 ini adik-adik yang udah lulus nih, yang udah dapat gelar SPSI ini tuh bisa langsung lanjut ke profesi, program profesi. Nanti masa studinya itu 3 semester, 1,5 tahun, dan nanti di situ yang dipelajari itu terkait profesi psikolog di lingkup industri, organisasi, dan juga klinis. Jadi udah tidak seperti kita yang angkatan sebelumnya. Oh, beda. Ya, kalau yang sebelumnya itu oh, 2024 nih tanda perbedaan ini. Iya. Per tahun 2024. Oke. Peraturannya Sebelumnya? berubah lagi nih, Bu. Sebelumnya itu Mapro, magister profesi. Jadi kalau misalnya kita pengen jadi psikolog, nggak cuma bisa ambil profesi aja nih, harus wajib ngambil magisternya juga. gitu. Jadi mau nggak mau nih kita Jadi harus itu belajar ambil magister S2-nya? juga. Iya. Jadi nanti lulus langsung otomatis magister profesi gitu. Jadi mungkin bedanya kita di magister profesi ini lebih banyak belajar teori terkait dengan psikologi itu sendiri gitu di magisternya, di sainsnya. Kemudian setelah itu baru kita praktek-praktek nih di keprofesiannya, di rumah sakit, di puskesmas, seperti itu. Kalau memang peminatannya klinis ya, Bu. Kalau industri kan beda lagi, di perusahaan atau yang pendidikan walaupun di sekolah waktu gitu. pengambilan magisternya tuh sama semuanya ya. Iya, Belum masuknya tidak langsung bareng. disub-subkan tidak Oh, ya? langsung dari awal kalau kami. dari Iya. awal. Langsung dari awal kita tuh daftarnya di mana nih, mapronya mapro apa gitu. Oh, Mapro klinis. pendidikan atau industri. Oke, Gitu. langsung Gitu. jadi Baru nggak global ya. iya, langsung kalau di mapro kemarin kami ya. Jadi kami ada tes lagi juga, Bu. Kita kan bertiga daftarnya di klinis gitu kan. Nah, kalau memang kita lolos ya udah berarti masuk. Kalau enggak ya udah gitu. Jadi Mbak ini sekarang adalah pengambilan S2 ya. Iya. Magister Profesi klinis. Iya, Betul. Sama peminatannya. tiga-tiganya. Iya, betul. Klinisnya di subnya ada lagi. kalau di kampus kami kebetulan hanya jadi secara umum dewasa dan anak digabung, tapi di kampus lain itu ada yang dibedakan klinis dewasa dan jadi klinis anak, jadi tergantung univnya. Oh gitu, dewasa itu untuk yang anak-anak itu maksudnya gimana? Pembedaan dewasa dan anak ini apa? Penanganan ya, permasalahan anak-anak maksudnya. Betul. Dan yang dewasa ini permasalahan Dewasa. dewasa. Usia dewasa. usia 18 tahun ke atas. Apa itu biasanya yang dewasa kalau boleh tahu? Oh, beda-beda nih, Bu. Oke, kalau dari dewasa ya Bu ya, karena kita dari awal Ini memang kita agak detail ya guys ya, supaya kita tahu nih psikologi sampai Betul. akar-akarnya gitu. betul karena Karena selama ini kita taunya cuman anak psikologi mempelajari tentang apa ya? Umum aja, perkembangan manusia atau kepribadian, jiwa. kadang ini, Bu, jiwaan gitu kadang ya. bisa baca pikiran orang. Nah, itu. Ketemu pertama kamu bisa nggak baca pikiranku? Yang Gitu. apa psikolog nih? Katanya psikolog juga dari wajah atau apa, oh bisa nih gitu. Ini orangnya begini karena wajahnya begini. Nah kita ini sekarang detailnya secara ini ya, secara apa namanya ilmu psikologi ya. Betul. Kalau tadi klinis dewasa ya Bu, apa aja kasus-kasusnya gitu. Nah kalau kasus-kasusnya sendiri sangat beragam ya Bu, spektrumnya tuh luas banget gitu. Ada dari kecemasan, ada yang permasalahan dulu mungkin lebih ke individu dengan permasalahan gitu. Jadi itu juga bukan berarti tidak boleh ke psikolog loh, itu malah banyak ya klien-klien kita yang memiliki permasalahan kayak misalnya relasi interpersonal, dia misalnya lagi berantem, lagi ada permasalahan sama pacarnya. Sebenarnya itu kan nggak terus tegak diagnosis gangguan ya Bu ya, dia punya gangguan A, gangguan B, gangguan C, tapi dia punya permasalahan dalam proses dia interaksi sama pasangannya, misalnya relasi interpersonal atau sama teman, itu juga kita nanganin gitu. Itu yang normal bermasalah ya, kita bilangnya normal bermasalah. Yang kedua adalah yang biasanya tegak F. Nah kita juga punya panduan, buku panduan untuk penegakan diagnosis untuk yang khusus klinis ya.
Khusus klinis itu sama seperti psikiater juga, dia juga pakai panduannya yang sama. Gitu ada gangguan-gangguan banyak sekali di situ sih Bu, ada mulai dari kecemasan, depresi, terus gangguan kepribadian gitu. Jadi ada gangguan mood, gangguan kepribadian, terus ada psikotik gitu. Jadi di situ macam-macam banget gitu. Jadi orang yang ke psikolog itu belum tentu dia itu punya gangguan atau udah kayak ngediagnosis dirinya tuh kayaknya aku bipolar deh, Mbak. Itu aku sering banget ketemu sama klien yang kayak tanpa gitu. ada observasi, ini langsung bipolar nih gua gitu kan. Kadang kan lihat-lihat ya Bu ya, Google kan sudah banyak ya, scrolling. jadi self diagnose kan Betul. salah juga seperti Kok ini itu. aku nggak bisa tidur ya, kok aku overthinking ya, terus dia googling. Oh masuk di kawasan ini, Iya, area ini, betul, area betul. black misalnya gitu. Padahal kan Betul. kita perlu observasi lebih dalam kan, ada observasi. ya asesmen, kemudian ada tes-tes juga. Melakukan diagnosis kan kami juga sangat berhati-hati supaya penanganan yang kita berikan itu tepat sasaran juga. Jadi nggak datang sekali itu juga belum tentu langsung diberikan diagnosis, karena kita emang betul-betul harus mengkaji secara detail, secara menyeluruh gitu, biar yakin nih oke, kita treatment dengan cara seperti ini. Iya, Jadi betul. sekaligus ini ya Bu ya, memberikan jawaban bahwa kita sebagai mahasiswa psikologi ataupun seorang psikolog sekalipun nggak bisa baca pikiran gitu. Iya, Jadi nggak langsung gitu ya. Nggak bisa debak kepribadian Iya, secara ini betul, juga gitu, betul, perlu betul. observasi. Perlu proses. Jadi kayak kita beda nih, kalau mau ke dokter mungkin sekali dikasih resep gitu ya. Kalau ke psikolog itu kita perlu beberapa kali treatment kan, beberapa kali pertemuan sesi gitu kalau di kami. Jadi nggak bisa sekali, alah paling kayak gitu aja, karena kita kan prosesnya panjang nih gitu. Kita harus tahu dulu rules masalahnya apa nih gitu. Jadi biar nggak asal-asalan salah gitu ya. diagnosis gitu kan bahaya juga ya Bu ya. Gitu. Soalnya kadang Gensi ini lucu-lucu gitu masalah psikologi gitu ya. Kadang-kadang dia temannya yang psikolog suka bawain calon cowoknya gitu, gebetannya. Kira-kira cocok gak sih sama aku nih ini? Buat dicek gitu ya, Bu ya? Buat dicek dari jarak jauh gitu Oke. kan. Tolong dong diamatin, cocok gak sih dia gitu. Terus kepribadiannya, tadi dia membaca kepribadian orang. Kepribadiannya gimana tuh? Kalau ngelihat cara jalannya gitu, raut wajahnya, misalnya si Emas nih dilihat dia kan gemoy. Cara jalannya cocok enggak gitu, kepribadiannya gimana kayak gitu. Iya benar. tidak semudah itu Ferguson. Iya, betul. Tidak seperti itu. Iya, betul, Esmeralda. Tapi realitanya ada sih Bu, kalau hal itu ya, itu kami anak mahasiswa yang mapro tuh ada juga yang minta tolong ke dosennya gitu kan, untuk ini pasangan saya kira-kira gimana ya Bu gitu, ada sekedar juga. untuk ini aja, sekedar untuk Menarik ya. Mau bawa besok. Iya, beberapa ada yang seperti itu, tapi kan sekedar untuk apa ya, biar kita bisa melihat gimana sih kira-kira untuk ke jenjang selanjutnya. Tapi kan itu bukan sebagai patokan utama juga ya Bu ya, nggak boleh Iya seperti sih, itu juga masalah gitu. karakter dan Jadi apa itu kitanya jadi kita yang cocok. kadang kita konsultasi sama dosen kami kayak gitu-gitu. Terus nanti ada beberapa psikotes mungkin yang akan diberikan, nanti Waduh, enak dilihat. banget ya, ada Iya. psikotes aja, Mbak. Iya, seperti itu, ada beberapa juga gitu. Jadi untuk memvalidasi nih, Bu, ini saya mau serius nih sama pasangan saya, yang saya tahu pasangan saya itu seperti ini sejauh ini, gini gitu. Kira-kira kalau saya kasih tes ini, misalnya kepribadian ini, kira-kira Ibu minta tolong, kami biasanya kadang beberapa mahasiswa minta tolong dibacakan hasilnya, kira-kira sesuai nggak gitu. Terus minta saran gitu, kayak bimbingan gitulah Bu. Cuman ya memang nggak bisa jadi patokan utama gitu. Saran lengkap ya, pakai psikotes juga gitu, Iya. maksudnya lengkap gitu. Ini ya, Udah ilmiah ya? Iya, Iya, udah ilmiah. konsultasi, terus tolong Bu disikoteskan Betul. gebetan Iya, saya. Betul. Tapi lebih ini sih catatannya adalah mungkin kalau orang-orang yang masih awam gitu ya, coba dong Mbak aku dites gitu. Terus hasilnya seperti apa misalnya nanya gitu. Tes apa nih? Tes kepribadian kah, tes apakah gitu tuh kadang tuh ditelan secara mentah bulat gitu. Jadi pasti aku A, pasti aku B. Padahal kita selalu menyampaikan bahwa apapun yang kita dapatkan dari asesmen ini adalah sebuah kecenderungan gitu. Jadi ada berapa persennya mutlak itu ya, betul, bukan mutlak. betul. Jadi itu sih yang harus menjadi catatan, bahwa mungkin ada yang mau minta saran untuk kayaknya nih pasangan aku cocok nggak ya sama aku gitu. Mungkin bisa lewat cara yang tadi Rika sebutkan gitu. Tapi perlu kita cerna juga lagi gitu, bahwa itu semua kecenderungan, kita sesuaikan lagi sama apa yang kita butuhkan dari pasangan kita dan lain sebagainya. Toh sekarang udah ada ya konseling pranikah ya teman-teman, itu sangat penting. Sangat penting. Dan kalau misalnya memang
bisa ya monggo dimanfaatkan gitu, karena ya itu sangat berguna untuk ke depan. Apalagi di Jogja ini ya, karena kita di Jogja ya Bu ya sekarang. Itu sekarang sudah ada pelayanannya ya Mbak Jasmine ya, betul, di tiap puskesmas. Puskesmas ini kebetulan di Puskesmas Sleman, Kabupaten Sleman, kemudian di Kabupaten Bantul. Yes, betul. Di kota ada. Kota juga Kota udah. sudah ada di kota. Jadi monggo. Dan Ya. itu juga Caten-caten. jadi program wajib Ibu kalau misalnya mau nikah, kan harus ada surat pengantar, sudah vaksin tetanus dan lain-lain. Nah, salah satunya adalah mendapat itu tadi, sudah melaksanakan konseling pranikah di puskesmas untuk di 3 sekarang wilayah itu syarat, tadi. ada syarat juga untuk itu. Iya, Betul. jadi tidak hanya T1 tapi plus konseling caten atau calon pengantin. Oh itu untuk yang mau menikah Mungkin Betul. kalau yang di daerahnya memenuhi syarat-syaratnya. belum ada, Iya, bisa biasanya dimanfaatkan kalau yang Banyak ada. kok biro. Di biro psikologi atau di RS-RS yang ada psikolognya biasanya mau Menyediakan mau. layanan. RSUD gitu ya. Iya, biasanya RSUP, RS. RSUD menyediakan juga Biasanya untuk sudah itu ya. menyediakan. Kayak gitu. Waduh. Keren juga ya. Iya. Kayak gitu. Ini info terbaru nih ternyata. Fresh. Oke, kalau begitu. Oke, kalau apa namanya klinis yang tadi dewasa ya. Tadi kita bahas sampai mana nih? Klinis dewasa Dewasa tadi ya, yang tadi apa aja. Termasuk anak-anak apa nih, kayak produk broken home atau gimana, termasuk permasalahan ya itu ya tadi ya. Cuma betul. range-nya kan usia dewasa. Tadi wajar apa tadi Mbak yang pertama? Wajar bermasalah ya, iya, normal normal bermasalah, terus dan memiliki bermasalah. gangguan. Udah termasuk gangguan Iya, ya. jadi ada dua jenis ya, kalau kita bilang dua klasifikasi. Ini yang termasuk normal bermasalah atau tegak diagnosis dia memiliki gangguan. Nah, untuk menegakkan gangguan itu pun Bu, itu juga perlu waktu yang sangat panjang ya Bu ya. Tidak terus kayak serta-merta misal aku ketemu Bu Sari gini terus langsung kayak wah Bu, bipolar Gangguan sih, Ibu. fix gitu. Fix nih A Nggak gitu, bisa. fix nih B, nggak bisa juga gitu. Hati-hati. Kami sebisa mungkin akan mencoba untuk berhati-hati, karena ya itu tadi ya, di psikologi itu kan kita mempelajari tentang perilakunya juga, terus bagaimana pola pikirnya, bagaimana perilakunya. Itu kan aspek-aspek yang kompleks yang Betul. saling berdinamika. Jadi untuk menentukan A, kita harus lihat B, C, D, E, F, G dan seterusnya. Dan siapa tahu ternyata dugaan kita tentang A itu belum benar Belum gitu. tentu. Jadi memang harus Cross-check. pelan-pelan, hati-hati. Sesuai prosedur Itu ya. kalau observasi seperti itu butuh waktu berapa lama? Kalau Macam-macam Misalnya ada sih, klien atau biasanya kalau untuk rata-rata. sesi kami rata-rata ya, biasanya satu kali pertemuan itu sekitar 1 sampai 2 jam ya. Dan itu tergantung gangguannya masing-masing atau tadi normal bermasalahnya, Keluhan-keluhannya. keluhan awalnya tergantung bagaimana gitu. Jadi kami mungkin di awal asesmen awal dulu seperti wawancara, observasi, dan mungkin kalau bila perlu ya ditambah dengan psikotes untuk screening atau apa seperti itu. Jadi tentunya di setiap orang itu nanti akan beda-beda ya Bu gitu. Terapinya akan beda, perlakuannya juga tentu akan beda. Ya, Kita untuk juga observasinya tuh iya. butuh waktu. Itu biasanya dalam 1 jam itu udah Sudah dalam satu hari itu iya. sudah Kan kita kita sudah observasi. iya betul. Kita komunikasi kan juga termasuk tes-tesnya. observasi juga. Betul, seperti itu. Jadi observasinya biasanya tuh kami sekaligus beserta dengan kayak kita wawancara ini Bu, gitu. gitu. Kita tanya ini apa aja keluhannya, terus kita sambil observasi otomatis Iya, gitu. sambil mengamati juga Ya betul, ya. dari tutur katanya atau dari gesturnya. Seperti Gitu itu. ya. Kemarin tuh kita ngebahas ini apa namanya love language. Oh, iya. Languages. Ya. Sekarang ngebahas body language. Ay. gestur. bener. Gimana nih gitu gestur orang yang ada masalah pasti beda ya. Pasti ya. Terlihat beda kan pastinya ya. Ya, ada kecenderungan untuk melakukan gerakan-gerakan tertentu kayak gitu ada. Cuman nggak mutlak itu tadi ya Bu ya, kembali lagi nggak mutlak. Kita harus cross check juga dengan data-data yang lain. Misalnya dia diantar sama pasangannya, misalnya kita juga perlu untuk ngobrol sama pasangannya. Sebenarnya apa yang dia ceritakan tuh sesuai nggak? Kita cross check lagi gitu. Jadi Itu bisa sampai dibilang ke keluarganya juga misalnya. Diperlukan seperti itu. Kalau klien berkenan untuk membuka akses ke keluarga, biasanya ada beberapa yang nggak berkenan, itu kami akan lakukan juga cross check ke keluarganya. Atau kami biasa bilang significant others, Iya. bisa pasangan, keluarga, anak mungkin juga bisa. Iya. Semakin bulat Iya, ya, betul. semakin valid Iya. tuh ya. Kalau Dan- misalnya banyak banget yang circle-nya kita bisa ikut
itu ya. Iya, dan Jadi utamanya datanya. kalau klien anak remaja. Nah, itu kan beda nih Bu. Biasanya kalau klien dewasa gitu, oke, kadang kan dewasa aku nggak pengen orang tua aku tahu gini. Oke, nggak apa-apa. Mungkin kita nggak bisa maksa juga ya Bu ya. Betul. Tapi significant others-nya tuh harus ada nih siapa gitu. Mungkin teman dekatnya atau saudaranya yang mungkin berkenan untuk kita ini konseling gitu lah ya. Kalau misalnya anak atau remaja itu beda lagi. Nah, itu diusahakan dari pihak keluarga itu kita dapat signifikan others-nya dari keluarga, entah itu orang tua, entah itu pamanannya atau bibinya atau kakaknya atau mungkin adiknya gitu yang bisa Pengasuh, diajak. ya. Ya, pengasuhnya gitu-gitu. Gitu, Bu. Jadi bedanya gitu. Kalau tadi kan kita membahas tentang kasus dewasa ya. Kalau kasus anak ya itu tadi. Lebih tantangannya ke significant others. Jadi kita perlu kadang konseling ke orang tuanya juga. Kita terapi orang tuanya juga. Kalau memang orang tuanya yang ternyata di dalam keluarga itu, keluarganya tuh mungkin lengkap, tapi ternyata nggak harmonis. Nah, itu bisa nih kita kulik di situ. Kita asesmen lagi di situ. Jadi bisa jadi, anaknya kayak gini karena kenapa nih? Kan ruang lingkup paling kecil kan keluarga ya Bu ya. Orang tua. Kita tanya dulu nih orang tuanya seperti apa, pola asuhnya, utama pola asuh, kemudian ada hal-hal lain nggak nih kayak gitu. Itu bedanya. Tadi kan Lengkap ya, betul. data ini ya. Betul, tadi bedanya bedanya kasus anak sama dewasa gitu. Dewasa. Itu kalau untuk anak dan anak remaja ya ini ya. Betul. Itu sampai usia berapa tuh maksimal? Kalau remaja di 17 ya. 17 ke bawah ya. Ya, 17 ke bawah. 17 ke bawah. Yang dewasa 17 ke atas, 18 18-an ke plus. atas ya. Oh gitu. Jadi kalau udah usianya 18 plus berarti sudah terhitung dewasa ya. Betul. Dia bisa menentukan bahwa saya nggak mau Betul. orang tua saya tahu seperti tadi itu. Secara- Dia berhak itu kayak secara gitu ya. hukum Padahal masih di bawah 20 ya. Ya. Masih SMA juga tuh kalau misalnya Betul. banyak yang SMA kan 18 19 itu masih SMA kan. Iya. Gitu. Tapi kita juga harus tahu case-nya apa ya Bu ya. Kadang kan kalau case-nya sudah sangat urgent harus orang tua tahu ya kita juga harus pinter-pinter nih gimana. Kan kalau takutnya ini harus orang tua tahu sebenarnya, tapi ternyata si anak ini nggak pengen. Jadi kita PR juga di situ, tantangan kita juga di situ gitu. Apalagi kasus-kasus sekarang kan berat-berat ya Bu, harus lebih hati-hati Iya, gitu. mental health. Betul. Oke, psikologi pasti gak jauh-jauh dari mental health nih. Sekarang Gen Z kan dikit-dikit, aduh mental health, aku broken home, padahal orang tua aja utuh tuh. Misalnya dia nggak boleh apa ya, contohnya ya apa ya, kemarin tuh banyak banget kok. Aduh aku broken home, bukan, broken home, emang orang tuamu kenapa? Nggak apa-apa, di rumah baik-baik aja. Nah itu kita sekarang ngomong-ngomong tentang mental health, gimana nih anak-anak Gen Z. Kalian termasuk Gen Z. Soalnya Gen Z dari 97 sampai kelahiran 2012 kalau nggak salah. Iya kan? Oh iya. Kita Gen Z Cuman banget awal. ya. Jadi kan kita mungkin bisa masuk Transisi 2012 lah, sama ya. ya, sampai Oh, 2012. masih Gen Z. Dan 2013 udah alpha. Iya. Iya, bawahnya Gen Z kan Iya. apa? Iya, Nah. Oh, jadi kalian masuk Ya, Gen Z. awal-awal lah ya. Transisi loh, Bu. Transisi. Kayak nggak ikhlas ya. Gak ikhlas. Padahal harusnya alhamdulillah aku Gen Z. Iya kan masih muda. Budaya. Oh iya. Oke, ini gimana juga kita ini kan mbak-mbaknya nih walaupun sudah ini ya mau profesi nih bentar lagi ya. Mau lulus ya. Amin, Insya Allah mau amin. lulus S2-nya ini kan ini apa namanya psikolog ya istilahnya. Tapi dia termasuk Gen Z. Ini gimana yang sekarang mental health menanggapi anak-anak Gen Z ini? Gimana coba Mbak? Oke, coba dulu. Ya, aduh katanya susah nih. Iya, Kalau iya. menurut orang tua zaman sekarang ya, katanya aduh susah banget sih anak-anak Gen Z zaman sekarang. Mungkin mewakili Gen Z. Iya, suara Gen Z. Asik. Suara Gen Z. Suara Gen Z. Oke. Kenapa sih kok akhir-akhir ini tuh kayak lebih banyak ya orang-orang yang klaim bahwa ada masalah mental health lah dan lain sebagainya. Mungkin ini di generasi sebelumnya atau generasi orang tuanya kan ngecapnya kayak generasi Z atau Gen Z ini tuh mentalnya lemah atau mental strawberry ya katanya ya. Agak menghancur Iya. lebur. Tapi kalau saya ngelihat fenomena itu nggak semerta-merta karena mereka lemah, tapi mungkin juga karena pengetahuan yang mereka dapat tentang mental health itu jauh lebih masif dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Sekarang kan akun-akun yang memberikan psikoedukasi, terus juga dari program-program pemerintah itu juga apa ya lebih melek gitu ya, lebih membangun kesadaran anak-anak muda untuk mental health-nya sendiri. Jadi mungkin bukan karena mereka mental strawberry, tapi mereka lebih aware bahwa
ada sesuatu yang terjadi di dalam diri mereka. Cuman ya kadang ini jadi kayak pisau bermata dua juga ya, antara awareness-nya naik juga sama plus kadang suka self diagnose. Nah, self diagnose ini juga yang PR buat kita. Jadi ya itu sih, jadi nggak serta merta karena mereka lebih lemah, tapi mungkin karena awareness-nya jauh lebih tinggi, jadi lebih gampang gampang ini ya, jadi kayak baperan lah bahasa gampangnya gitu ya. Gitu ya, sensitif ya. Sensitif. Jadi Sensitif. isu-isu mental health itu tuh jadi marak gitu muncul, Bu. Jadi Sebenarnya kan kayak kasus-kasus bukan kasus ya. Mental health itu kan emang dari zaman dulu Iya, juga. betul, sudah ada. Cuma sekarang kan lagi naik banget karena Iya. sering diucapkan Betul. gitu loh. Padahal kalau orang-orang zaman dulu nih Mbak-mbak ya, oh justru sering diucapkan loh kok kejadian. Iya, pamali Sama. kata orang dulu ya. Kalau itu sih sugesti, Iya. afirmasi ya. Betul, Jangan betul. sering-sering Betul. diucapkan, Ucapkan. jangan sering-sering dipikirkan gitu. Kan sekarang kalau lihat generasi Z ini ya gitu, mental health lah, overthinking lah gitu-gitu. Nah, Itu itu gimana tuh Mbak? Nah, itu tuh apa ya? Sebenarnya berusaha menanggapi fenomena ini lebih bijak lagi, karena apa? Itu tadi pisau bermata dua ya, apa yang dibilang sama Jasmine. Di satu sisi awareness-nya meningkat nih. Alhamdulillah ya, untuk kita orang-orang psikologi itu tuh kita emang gencar banget, kita emang sangat menginginkan masyarakat tuh paham gitu, melek tentang mental health, bahwa kesehatan tuh gak cuma fisik, tapi mental juga. Mental tuh gak kalah pentingnya gitu. Ada pula kasus-kasus yang memang awalnya tuh dari sakit mental merambah ke fisik gitu. Jadi sangat berkaitan kan, Bu, gitu. Jadi yang tadinya ada positifnya tapi ya ada negatifnya, itu tadi jadi self diagnose dan lain sebagainya. Kalau saya pribadi menanggapinya adalah, keuntungannya adalah kalau misalnya Gen Z ini tuh tahu nih, ada kayaknya aku punya gejala ini, lekaslah ke psikolog atau ke profesional gitu, karena dengan kalian self diagnose itu tuh ya tidak menyelesaikan masalah, dan belum tentu kamu mengalami hal itu atau terdiagnosis itu gitu. Itu mendiagnosis diri sendiri. Iya, Padahal sangat sulit ya. Iya. Kita butuh orang. betul. Jadi kalau bisa divisualisasikan ya, Bu, misal kita self diagnose nih ya, teman-teman, kalau self diagnose, kayaknya aku depresi berat deh gitu. Aku habis diputusin sama pacarku, atau ya itu diputusin sama pacarku gitu. Aku sedih banget gitu. Padahal mungkin orang lain juga merasakan hal yang sama. Ketika kita kehilangan orang lain, kita merasa sedih ya, Bu. Nah, aku depresi berat, ini fix banget aku depresi. Aku sedih, aku males makan, aku tidur terus dan lain sebagainya. Tapi dia kekeh sama diagnosisnya dia. Iya, aku self diagnose dengan aku depresi berat, tapi nggak ke profesional. Sama aja dia nyerap energi negatif itu kan, Bu. Dia nggak ketolong, dia nggak kemana-mana. Ya, yang tadinya mungkin nggak depresi berat itu, dia masa penyesuaian aja, bisa jadi karena dia sangat mendalami Label diri sendiri. betul, labeling diri dia sendiri. Ya, kita nggak menutup kemungkinan bahwa mungkin si depresi berat itu akan terjadi juga. Dan menjadi sebuah gangguan yang lebih lagi. Bahayanya sebenarnya di situ sih, Bu, gitu. Kita juga mungkin Mbak Jasmine dan Mbak Rika juga pernah ngalamin ya, ketika kita praktek profesi psikolog di puskesmas atau di rumah sakit, kadang klien itu ya terutama remaja, dewasa muda itu udah yang kayak, "Mbak, aku bipolar." Oke, wait. Kenapa kamu bisa bilang kamu bipolar? Karena kita pun sebagai konselornya di situ, kita sebagai praktikan juga bingung. Kok bisa? Apakah sudah ada surat yang pernyataan bahwa kamu memang terdiagnosis? Enggak, Mbak, soalnya aku tuh kadang-kadang sedih, kadang-kadang ketawa, kadang-kadang senang gitu. Itu wajar ya, Bu, sebenarnya. Ketika kita senang ya kita ketawa, ketika kita sedih ya kita sedih gitu. Tapi yang seperti apa gitu, kita juga harus perlu kasih asesmen di situ, kita gali lebih dalam lagi gitu. Jadi kita pun sebagai calon psikolognya sendiri pun untuk mendiagnosis sangat hati-hati dan butuh waktu yang cukup lama untuk observasi, asesmen gitu. Dan
kalau dibayangin seseorang kayak lihat satu postingan, oke, fix aku bipolar. Gitu agak disayangkan ya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa bahwa teman-teman punya gejala-gejala yang misalnya teman-teman lihat di Instagram kayaknya aku A, aku B, aku C, oke, aku nggak boleh self diagnose. Itu yang pertama harus diingat. Yang harus teman-teman lakukan adalah ke vaskes terdekat gitu. Karena kalau teman-teman di Jogja, luckily di semua puskesmas vaskes 1 itu sudah ada psikolog. Jadi jangan takut ke psikolog. Karena kalau kalian ke psikolog bukan berarti kalian gila atau label-label semacam itu. Jadi itu yang kadang-kadang ya, yang betul. belum Kadang orang yang ditakut, awam ya betul, yang merasa, ditakutkan "Duh, orang-orang kan psikolog seperti saya emang itu. apa sih?" Betul. Emang saya udah separah itu Betul. ya. Betul. Nggak harus tunggu parah dulu Iya, tuh iya, buat iya, betul. kita memeriksa. Kita hanya konsultasi aja ya, Betul. mengeluarkan unek-unek tuh boleh ya? sangat boleh Bu, Boleh. sangat boleh. Banyak kok yang Dan seperti itu. apalagi kalau kita mengeluarkannya di tempat yang baik ya, maksudnya dengan profesional, itu kan jadi sebuah sarana yang sehat juga buat kita. Karena kan kalau kita memendam sendirian kan lama-kelamaan kan efeknya juga nggak bagus. Dengan orang yang salah nyebar tuh. Iya, itu bahaya. Jadi enaknya ke psikolog atau ke psikiater tuh ya kita akan aman nih gitu. Terlindungi sama kode Terlindungi, etik. iya betul. Ini di cover BPJS kalau puskesmas. Kalau di puskesmas iya. Belum. Oh, beberapa mungkin ada yang bisa, ada yang belum ya. Begini alurnya kalau Oke. Iya, 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 Mungkin iya. agak berbeda-beda ya di Iya, kayaknya puskesmas. beda-beda setiap Bisa puskesmas. menghadap ke kamera untuk Kalau menjelaskan. mau atas permintaan sendiri atau APS kami biasanya bilang itu akan dikenakan biaya untuk di puskesmas itu sekitar 10.000 ya atau 20. Kalau kami 15 beda-beda sih. Beda-beda kayaknya sih tiap setiap puskesmas. Insya Allah masih terjangkau di 10 sampai 20.000 per pertemuan. Nah, biasanya yang tercover BPJS itu adalah rujukan dari dokter umum. Jadi dokter umum internal di puskesmas merujuk ke psikolog di puskesmas. Nah, itu masih tercover dengan BPJS. Tapi kalau atas permintaan sendiri itu biaya yang harus dikeluarkan kalau di puskesmas di range 10 sampai 20.000. Oh, gitu. Jadi kalau memang mau pakai BPJS waktu itu 7.000. rata-rata pada dari dokter umum dulu, nanti dokter umum yang kirim rujuk internal ke psikolognya. Oh gitu ya. Tapi kalau pengen langsung ke psikolognya Bisa juga. bisa Bisa. juga di puskesmas itu Iya. tanpa BPJS. Iya, Betul. Puskesmas murah kok Iya. termasuknya range Sangat 15 sampai terjangkau. 20. Iya, masih Lebih terjangkau. mahal boba daripada Iya, psikolog. bener. Tuh Mas, Betul. mau konsultasi percintaan mungkin. Putus dari pacarnya kan, perlu dikonsultasikan. Seperti Kalau itu. perlu. Kalau perlu. Iya. Sampai tahap kok nggak bisa tidur gitu ya. Iya, gitu. itu bisa. Minum teh kok rasanya kopi gitu Iya. kan, ini kan mulai ada gangguan nih. Iya, mulai. Saya Daripada perasaan- gitu iya ya, kan, Bu, saya perasaan daripada. makan nasi padang kok rasanya gudeg ya kan. Lebih ini kan udah bingung tuh. indra perasa aja udah mulai error semua Iya, gitu iya. kan. Betul, Kayak betul. gitu. Terus ada keterangan apa lagi yang mungkin bisa diinfokan selain konsultasi dengan BPJS atau Kalau Ini. di Jogja sih kurang lebihnya puskesmas ya udah banyak di Jogja. lebih banyak ya, maksudnya di puskesmas ini yang pengalaman mbak-mbak maksudnya remaja Iya, atau enggak semua. dewasa muda? Kasusnya Semua, Bu. lebih kayak di puskesmas. Lebih dibandingkan banyak di rumah puskesmas. sakit. Betul, betul, betul. Kasusnya lebih bervariasi. Luar biasa ya, maksudnya orang sadar bahwa saya harus berkonsultasi itu Betul. ini loh, maksudnya luar biasa Luar loh bagi biasa, saya iya betul, Maksudnya betul. remaja-remaja juga sadar, kok saya gini ya perasaan ke psikolog Psikolog. gitu. Sadar loh dia, maksudnya kan ada yang sampai nggak mau loh mbak, diseret-seret, ayo dong ke psikolog. Nah, itu mungkin efek positifnya ya, awareness-nya Iya, jadi lebih awareness-nya meningkat tinggi. dan langsung ke profesional, tertangani dengan baik gitu. Jadi Tidak orang yang salah gitu loh, maksudnya Betul. dia tidak konsultasi atau curhat dengan orang yang salah. Mungkin ada orang pinter atau ada apa penasihat spiritual apa Oh betul? iya itu. iya, iya, Istilah, Aduh. ada istilah-istilahnya Iya, kan, iya, iya, benar, tapi benar. kan dia bukan profesional gitu. Jadi kan kalau di Jogja ini awareness-nya memang menurut saya sudah tinggi ya Bu ya, apalagi Luar biasa, anak-anak muda loh. Iya, jadi kan kadang kita juga banyak edukasi ke sekolah-sekolahan, ke kampus-kampus gitu. Jadi dari mahasiswa banyak juga yang melakukan konseling kayak gitu-gitu, konsultasi baik di kampusnya atau di puskesmas terdekat gitu. Khususnya alhamdulillahnya di Jogja ini tuh khususnya di Sleman ya, sudah ada setiap
puskesmas gitu alhamdulillahnya. Tapi memang di daerah-daerah yang lain belum tentu ada ya Bu ya, masih di Jogja aja. Jadi harapannya semoga nantinya di setiap puskesmas sudah ada psikolognya semua nih gitu. Amin ya rabbal Iya, alamin. jadi program nasional jadi lebih awareness-nya lebih mudah kita menemui psikolog ya. Betul. Gitu dengan ke puskesmas aja kita udah ketemu tuh sama Betul. psikolog, nggak perlu ke RSUD atau Betul. RSUP mungkin Betul. ya. Dan tentunya kan lebih terjangkau ya Bu Itu kalau sih di yang paling. puskesmas. Dari kalangan apapun bisa Karena gitu. kalau puskesmas itu jangkauannya itu sudah kelurahan ya? Kecamatan ya? Kecamatan. Tapi kecamatan juga ada 2-3 loh. Maksudnya ada 2-3 puskesmas maksudnya. Iya, ada beberapa tergantung. yang Kayak seperti Condong itu. Catur sini yang terdekat aja ya kan, Condong Catur itu ada Luas puskesmas wilayah mungkin ya Bu ya. 1, 2 2 kayaknya. Oh, 2. Kayaknya 2. Memplak juga ya. Berarti sekecamatan ya itu Iya. ya. Iya. Alhamdulillah. Ini kan Alhamdulillah. Mbak-mbaknya sudah berpasangan, menikah atau single? Belum menikah. Belum menikah ya. Nah, saat itu ya di puskesmas itu ya, itu nggak menerima nggak? Maksudnya mendengar nggak permasalahan-permasalahan yang dewasa? Oh, ada aja sih Bu. sangat banyak. Itu nanggapinnya ya sebelum si psikolog ya kan pasti ke mbaknya dulu nih gitu. Menanggapinya gimana tuh sebagai single tiba-tiba yang curcol dong, Mbak saya loh suami saya selingkuh. Oke. Gimana tuh Mbak? Kalau dari saya Teng, pribadi teng, ya, teng. ya selama di puskesmas khususnya banyak banget di puskesmas yang terkait dengan masalah pribadi seperti itu ya Bu ya. Apalagi yang dewasa nih, kami belum nikah juga, kadang bingung juga sebenarnya. Tapi kan kami sudah dibekali dengan ilmu gimana caranya mengatasi hal tersebut ya Bu. Awalnya nih kalau memang orang pengen katarsis, bahasanya katarsis tuh pengen cerita gitu kan. Kadang kita baru bertemu udah menggebu-gebu nih kliennya gitu. Oke, kita yang awal sakit hatinya betul gitu ya. betul awalnya kita memang dengerin dulu aja apa yang pengen diceritakan sama klien gitu, biar nggak apa-apa nangis atau pengen ngeluapin emosi-emosi yang ada, nggak apa-apa, kita dengarkan dulu, nanti kan lama-lama kita tahu core masalahnya Bu gitu. Jadi nanti kita boleh tanya terkait dengan yang udah diceritakan. Kadang kan pengen cerita dulu 15 menit full cerita aja, susah kan dipotong kadang gitu kan klien. Karena saking gregetnya Iya dia. betul, saking gregetnya. Yaudah cerita, dengerin dulu. Habis itu mungkin kami bisa beberapa kali bertanya atau mungkin nanti kita udah tahu core-nya nih, nanti bisa kasih asesmen yang lain atau mungkin kita bisa ngobrol gitulah ya sama ibunya seperti itu, dan diberikan mungkin tes-tes psikologi yang sesuai gitu, atau nantinya bisa disesikan selanjutnya untuk terapi seperti itu. Perasaannya gimana sebagai seorang single yang ingin menikah kan? Kedepannya kan menikah nih. Iya betul, amin amin Terus amin. mendengarkan kasus-kasus perselingkuhan besar loh Mbak. Banyak. Jangan senyum-senyum Mbak Ayu. Iya, Ya iya. senyumnya senyum bermakna gitu Iya loh. ya. Oh iya ya Bu ya, aduh ketahuan nih. Betul betul. Ya, kan perselingkuhannya ini ya Lagi masif banget ya Bu ya. betul deh. Ini Itu gimana sebagai seorang single yang aduh saya kan berencana menikah tahun ini gitu misalnya atau tahun depan gitu kan, itu gimana tuh? Aduh, ini tantangan Bocoran kami aja. sih memang ya. Ya, Ini tantangan betul, kami betul. sebagai ini ya, calon-calon ini ya nanti psikolog gitu ya. Iya. Itu kan termasuknya kayak hal-hal apa ya, hal-hal negatif, bisa dibilang negatif, bisa dibilang berkaitan dengan masalah-masalah orang tuh kan numpuk di kami semua gitu kan. Itu ada caranya juga sebenarnya Bu. Gimana caranya biar energi negatif iya, tuh nggak menyerap gitu di ya. kita gitu. Pasti kita juga ada overthinkingnya dong, kan Pasti manusia biasa kan ada gitu. betul. Menanggapi cerita ini kok seratusan ribuan deh, apalagi yang ini maksudnya yang dihadapi mbaknya di puskesmas gitu ya, belum yang terdengar berita di medsos, Banyak sekali. belum nanti teman-teman sendiri yang betul. mungkin orang psikolog juga atau di luar psikologi gitu tuh, Betul. gimana tuh? Gimana menyikapinya ya Bu ya. Bisa dipercaya nggak Betul, sih cowok betul. ini gitu? Oke. Kalau ini kayaknya mungkin kalau menyikapinya masing-masing ya, Betul, kita punya masing-masing. caranya masing-masing Bu. Kalau saya sendiri mungkin dari berbagai macam cerita yang ada di klien kami gitu kan macam-macam Bu, entah perselingkuhan, entah KDRT, entah dan lain sebagainya, dari remaja sampai dewasa kan tentu sangat bervariasi, dan itu tentunya jadi kalau kita nyerapnya negatif dan kita jadi overthinking, tentu kita yang stres Bu. Jadi aduh aku takut nikah nih, aduh aku nggak mau berumah tangga nih kan, kayak gitu bahaya juga ya Bu. Jadi gimana caranya kita untuk mengambil hikmah dari setiap case satu-satu inilah kayak gitu kan. Nah dari case yang ada ini kan tentu kami mayoritas sebagian besar sih memang kami sesikan untuk sesi terapi gitu Bu, sesi konseling, sesi terapi. Jadi kan kita bisa ambil core masalahnya, terus gimana cara problem solvingnya itu di situ. Jadi kita berusaha untuk cari hikmahnya di situ. Oh berarti kalau perselingkuhan itu
rata-rata case-nya karena ini nih gitu. Oh, jadi kita bisa nanti Kombinasi. diskusikan sama pasangan kita, calon pasangan kita nantinya gitu. Oh, ini aku dapat kasus ini nih, ternyata seperti ini. Kan sudut pandang orang tentu beda ya, Bu. Mungkin case-nya klien kita terkait dengan perselingkuhan karena komunikasi yang buruk gitu. Kita kadang diskusikan sama calon pasangan kita nantinya gitu. Kalau kayak gini gimana? Nah, itu kan masing-masing ya, Bu ya. Oh, cocok nih, berarti memang harus komunikasi yang lebih intens lagi. Kalau memang ini nggak cocok sama kami ya udah kayak gitu. Jadi sesuaikan saja gitu. Jadi mungkin Mbak Ayu sama Mbak Jasmine pun pasti akan beda untuk menghadapi gitu kan, menghadapi case-case yang seperti itu, khususnya yang berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan nantinya kita akan menikah. Itu kan takut menjadi trigger kita nantinya ya. Bukan berarti kita tahu case yang macam-macam jadi kita takut menikah, kan nggak seperti itu. Wah, hebat nih mentalnya. Kan ada loh ya kayak Ya, gitu. semoga Keblok, kuat terus ya, Bu. Jadi ngeri ya. Jangan Oke. gitu ya. Terus kalau Mbak Ayu gimana nih, kok jadi lemes nih tiba-tiba dia? Gitu ya, Bu. Langsung dari situ tiba-tiba seret gitu kan. Menghadapi kasus perselingkuhan iya, mungkin betul. banyak Mbak di puskesmas. Banyak. Nggak cuma di puskesmas ya, Bu. Kalau saya pribadi, pengalaman saya di puskesmas tuh nggak terlalu banyak yang masalah perselingkuhan dan lain sebagainya. Cuman dari kekerasan seksual, kekerasan rumah tangga gitu tuh saya banyak dapat tuh di RSU malah gitu. Jadi beda-beda tempat ya, jadi beda-beda kasus gitu. Nah, betul apa yang tadi Mbak Rika sampaikan gitu ya. Kita sebagai seorang calon psikolog juga harus pandai-pandai berbenah diri, pandai-pandai memproses diri juga. Jadi kita sebenarnya di ruang konseling itu tidak hanya memproses klien, tapi kita juga ikut berproses, Bu. Jadi prinsip saya sampai detik ini adalah saya berusaha untuk menghadirkan hati saya untuk berproses sama klien, bukan saya mendampingi klien berproses, tapi saya coba juga serap apa yang klien ini ajarkan ke saya gitu. Ya nggak tidak bisa dibohongi ya, Bu ya, kita juga manusia, kita juga punya permasalahan. Yang pengen saya highlight di sini adalah proses saya mungkin lebih ke saya harus memproses diri saya sendiri dulu gitu. Saya juga datang ke psikolog dengan saya juga punya masalah gitu ya, saya gitu manusia ya. gitu. Nah, saat saya memiliki masalah, mungkin tantangan terbesar adalah saat saya memiliki masalah yang sama dengan klien saya, kayak gitu. Okay. Nah, itu jadi tantangan yang besar banget, Bu, apalagi saat proses praktek profesi itu. Nah, kita juga masih belajar, kita masih juga memproses diri sendiri gitu. Itu dinamikanya luar biasa gitu. Tapi lama-kelamaan itu tadi saya menghadirkan diri saya sebagai pribadi yang mau berproses bersama, bukan hanya mendampingi, bukan hanya oke, aku sebagai praktikan, aku sebagai seorang konselor di sini aku menemani kamu, tidak. Tapi dengan apa yang klien sampaikan itu juga sangat berarti untuk konselornya, untuk psikolognya. Karena kita sama-sama manusia, kita sama-sama bisa saling belajar satu sama lain. Jadi seperti itu, Bu. Jadi lebih copingnya saya juga konsultasi mengkomunikasikan sama pasangan saya tentang apa mungkin yang kurang cocok, atau kalau kita melakukan A mungkin akan bisa menimbulkan B gitu. Jadi saya lebih banyak diskusi gitu. Jadi mungkin kalau diibaratkan kita sebagai mahasiswa psikologi menghadapi hal-hal seperti itu, kita bisa jadi ambil pelajarannya sebagai upaya-upaya preventif gitu. Jadi kita ambil positifnya untuk upaya-upaya preventif. Tapi ya tidak menampik juga bahwa ada struggle tersendiri juga di diri kami sebagai seseorang yang sedang disiapkan untuk menjadi seorang psikolog. Gitu ya. Tapi tetap aja manusia biasa. Betul. Betul. Seperti itu. Kalau Mbak Jasmine mungkin Mbak Jasmine bagaimana? Sebenarnya setuju sama yang disampaikan Mbak Rika dan juga Mbak Ayu. Kalau kami ini kan juga manusia biasa, kami juga punya masalah kami sendiri, dan memang ada momen-momen dimana itu tuh dengar-dengar cerita klien itu kadang triggering, apalagi ketika kita dalam kondisi yang misalnya ternyata pernah punya pengalaman serupa, atau juga misalnya dalam kondisi yang belum siap gitu untuk mendengarkan hal seperti itu. Tapi saya selalu ingat kata-kata yang disampaikan sama dosen pembimbing saya, kalau ada klien datang ke kita itu bukan hanya mau meminta tolong, tapi pasti juga mau memberikan kita pelajaran gitu. Jadi dari cerita-cerita yang disampaikan, saya juga sebisa mungkin memproses dulu nih secara profesional ketika dalam sesi konseling, baru nanti kita
cari esensinya, kita cari hikmahnya. Bukan berarti menjadikan kemalangan orang lain sebagai bahan bersyukur, itu bukan seperti itu. Tapi kita lihat di balik cerita itu ternyata ada sisi positif yang bisa kita ambil, sisi positif yang bisa kita maknai, yang mungkin bisa membantu klien juga dan juga membantu kita. Terus kan pasti ada perasaan paranoid ya Bu ya, kalau misalnya wah kok sekarang banyak yang kayak gitu sih, kok berita sekarang rame kayak gini. Itu saya biasanya diskusi sama pasangan saya juga. Saya cerita kayak, kamu tahu berita ini nggak gitu. Kalau ngomongin klien nggak ya, tapi lebih ke berita-berita yang gitu. viral apa gitu. Ya, terus saya biasanya tanya pandangan dia sebagai seorang laki-laki itu bagaimana. Oh, berat ya kalau lagi deep talk ya sama pasangan. Lumayan ya. Soalnya fasenya udah beda nih Bu. Udah ngomong lagi ke situ. Iya. Ya berat ya, jadi langsung yang ke situ ya. Iya, jadi ditanya pandangan dia sebagai laki-laki gimana sih dengan permasalahan seperti ini gitu. Dan sejauh ini value yang pasangan saya pegang sama yang saya pegang itu sama. Jadi apa ya, kami sebisa mungkin berusaha untuk memperbaiki diri, berusaha untuk bisa mencapai titik ideal ya mungkin ya, sebelum nanti kami melanjutkan ke jenjang yang lebih advance. Serius gitu. Jadi banyak diskusi, banyak tanya, banyak ngobrol. Terus kalau misalnya ternyata ada yang nggak sejalan ya coba gimana kita cari jalan tengahnya, kayak gitu sih. Gitu ya. Seru juga ya. Antara seru atau malah jadi pressure ya. Iya. Seru kita nggak tahu. dari masalah Betul. Iya, karena ini kan kalian masih single gitu, tapi dengernya beritanya nggak enak-enak mulu ya. Entah di dunia nyata sebagai psikolog ya, gitu kan. Orang konsultasi nih sama mbak-mbak semua ya, nggak ngerti mbak-mbak single usianya masih muda gitu, pokoknya cerita aja kalau lagi ada masalah ibu-ibu itu kan ya, yang penting aku cerita dulu, terus aku didengarkan dulu gitu, karena psikolog itu ilmu mendengarkan ya. Betul, Ya, betul. Salah satunya Senjatanya, salah satu senjatanya. Apa Mas? Tuh kan kita kan kalau ngobrol ngebleber ternyata udah udah overtime katanya udah gitu. Ya Allah, padahal kita malah lagi seru nih ngebahas perselingkuhan. Tapi nggak apa-apa deh, nanti insya Allah kita ada episode khusus nih. Oke. Langsung kaget dia. Apa nih gitu? Apa nih? Oke. Satu oke, satu Oke, apa nih? Netral. Oke. Ini ya, udah nih teman-teman nih atau anak-anak yang mungkin nanti, bukan nanti ya, sekarang kelas 12 nih. Kelas 12 SMA nih ya. Nih mungkin setelah dengar cerita Mbak-mbak ini yang kemarin bingung mau milih jurusan apa, fakultas apa nih, salah satunya mungkin bisa masuk psikologi. Tapi kalau nggak bisa masuk psikologi ya cari cewek psikologi juga. Siap pusing nggak? Siap pusing nggak langsung gitu. Tinggal nugas. Tinggal nugas ya. Katanya kalau cewek psikologi itu nyaman. Iya, yang gitu paling ya. terpenting tuh passion sih Bu. Cocoknya di mana nih gitu. Iya, Nggak harus iya. psikologi juga kok. Kalian sukanya di mana dulu gitu. Nah itu, oke lah ya kalau begitu. Oke teman-teman, kalau ada yang mau bertanya tentang psikologi ya, psikologi terutama klinis ya, Iya, terutama kalau klinis. Nah, Atau bisalah komen-komen nanti di medsosnya Rumpi Asik ya, mau di IG-nya boleh, mau di TikTok-nya boleh, mau di Facebook-nya juga boleh, atau langsung ke YouTube-nya Rumpi Asik juga boleh. Nanti dibantu sama mbak-mbak ini jawabnya ya Mbak ya, kalau mau nanya-nanya tentang psikologi klinis, atau mau nanti bagusnya psikologi klinis tuh di mana gitu kan, seperti itu kan. Iya. Bisa mau belajar apa gitu. Ya, oke lah ya. Oke teman-teman, kita nantikan juga ya episode-episode menarik berikutnya. Tetap di Rumpi Asik, feeling fresh with Rumpi Asik. Rumpi Asik. Iya. Bye.